Introduce. This is my team. Halo guys, kami dari kelompok 8. Aku Anita, aku Fendi, aku Aurel. Selamat menyaksikan video kami. Pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Deskripsi aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Aktiva tetap dalam perusahaan manufaktur umumnya digolongkan menjadi 5. Yang pertama, tanah, kedua, gedung dan perbaikan gedung, ketiga, mesin dan equipment pabrik, keempat, mebel, kelima, kendaraan. Transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar. Aktiva tetap memiliki karakteristik yang berbeda dengan aktiva lancar yang berdampak pada pengujian substantif kedua aktiva tersebut. Perbedaan karakteristik tersebut dapat dijabarkan berikut. Yang pertama, aktiva tetap mempunyai saldo yang besar dalam neraca. Transaksi perubahannya relatif sangat sedikit, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Yang kedua, kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap mempunyai pengaruh kecil terhadap perhitungan rugi laba. Sedangkan kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar berpengaruh langsung terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit. Yang ketiga, aktiva tetap disajikan di neraca pada kosnya, dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Sedangkan aktiva lancar disajikan di neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca. Yang selanjutnya, perbedaan pengujian substantif pada aktiva tetap dengan aktiva lancar. Yang pertama, karena frekuensi transaksi yang menyangkut aktiva tetap relatif sedikit, maka jumlah waktu yang dikonsumsi untuk pengujian substantif terhadap aktiva tetap relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Yang kedua, namun dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor memusatkan perhatiannya terhadap ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar. Karena kesalahan atau ketidaktelitian penentuan pisah batas transaksi yang bersangkutan terhadap aktiva lancar berdampak langsung terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit. Yang ketiga, pengujian substantif terhadap aktiva tetap dititik beratkan pada verifikasi mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Selanjutnya, pengujian substantif terhadap aktiva tetap dalam audit yang pertama kali. Ada beberapa faktor harus dipertimbangkan auditor dalam audit terhadap aktiva tetap untuk pertama kalinya. Yang pertama, apakah laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh auditor independen lain? Yang kedua, apakah klien menyelenggarakan catatan rinci untuk aktiva tetapnya? Yang ketiga, apakah klien mengarsipkan dokumen-dokumen yang mendukung transaksi yang bersangkutan dengan pemerolehan dan mutasi aktiva tetap sampai dengan saat audit yang pertama kali dilaksanakan? Selanjutnya, pengujian substantif terhadap aktiva tetap dalam audit yang pertama kali. Jika laporan keuangan klien belum pernah diaudit sebelumnya dan audit yang sekarang merupakan audit yang pertama kalinya, auditor mempunyai kewajiban untuk memverifikasi saldo awal aktiva tetap untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang kewajaran saldo awal tersebut. Verifikasi meliputi periode sejak saat aktiva tetap diperoleh sampai dengan awal tahun yang diaudit beserta semua bukti pendukungnya.
Yang selanjutnya, PABU atau Prinsip Akuntansi Berterima Umum Aktiva Tetap di Neraca. Yang pertama, dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan dalam neraca. Yang kedua, aktiva tetap yang digadaikan harus dijelaskan. Yang ketiga, jumlah depresiasi akumulasi dan biaya depresiasi untuk tahun kini harus ditunjukkan di dalam laporan keuangan. Yang keempat, metode yang digunakan dalam penghitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Yang kelima, aktiva tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. Yang keenam, aktiva tetap yang telah habis dioperasi didepresiasi namun masih digunakan untuk beroperasi jika jumlahnya material harus dijelaskan. Yang selanjutnya, tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keadalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo aktiva tetap yang dicantumkan di dalam neraca dengan akun aktiva tetap yang bersangkutan di dalam buku besar, dan selanjutnya ke jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, dan buku pembantu aktiva tetap. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan berbagai pengujian berikut ini. A. Pengujian analitik. B. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap. C. Inspeksi terhadap aktiva tetap. D. Memeriksa terhadap dokumen hak milik dan kontrak. E. Review terhadap pembentukan depresiasi akumulasi. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan dalam neraca. Pengujian substantif yang bisa dilakukan auditor adalah A. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap. Yang B. Inspeksi terhadap aktiva tetap. C. Pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak. Yang keempat, membuktikan kelengkapan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Berbagai prosedur pengujian substantif yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, pengujian analitik; kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap; ketiga, inspeksi terhadap aktiva tetap; keempat, pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak; yang terakhir, review terhadap pembentukan depresiasi akumulasi. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dibuktikan dengan prosedur audit tertentu berikut ini. A. Prosedur audit awal. B. Pengujian analitik. C. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap. D. Inspeksi terhadap aktiva tetap. E. Pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak. F. Review terhadap pembentukan depresiasi akumulasian. Yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Satu-satunya cara pembuktian adalah dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca yang diaudit dengan PABU atau Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Secara keseluruhan, berbagai prosedur pengujian di atas menyatu menjadi sebuah program audit pengujian substantif untuk pengujian kewajaran saldo akun aktiva tetap. Penjelasan rinci untuk program audit tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Prosedur audit awal. Langkah-langkah dalam prosedur audit awal ini adalah: A. Usut saldo aktiva tetap yang tercantum di neraca ke saldo akun aktiva tetap yang bersangkutan di dalam buku besar. Saldo akun aktiva tetap yang dicantumkan di neraca diusut ke akun buku besar berikut. 1. Akun aktiva tetap, yaitu akun untuk menampung transaksi timbulnya dan berkurangnya aktiva tetap dari transaksi pembelian, pembuatan atau pembangunan, dan penghentian pemakaian aktiva tetap serta pengeluaran modal yang bersangkutan dengan aktiva tetap.
2. Depresiasi akumulasian digunakan untuk mengurangi kos aktiva tetap bruto menjadi nilai buku aktiva tetap. B. Hitung kembali saldo akun aktiva tetap di buku besar. Auditor menghitung kembali saldo akun aktiva tetap dan depresiasi akumulasi yang bersangkutan dengan cara menambah saldo awal dengan jumlah pengkreditan dan menguranginya dengan jumlah pendebitan tiap-tiap akun tersebut. C. Usut saldo akun aktiva tetap ke kertas kerja tahun yang lalu. Auditor melakukan pengusutan saldo awal akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasi yang bersangkutan ke kertas kerja tahun yang lalu. Kertas kerja tahun yang lalu dapat menyediakan informasi tentang berbagai koreksi yang diajukan oleh auditor dalam audit tahun yang lalu, sehingga auditor bisa mengevaluasi tindak lanjut yang telah ditempuh oleh klien dalam menghadapi koreksi yang diajukan auditor. D. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan depresiasi akumulasinya. Kecurangan dalam transaksi pertukaran, penghentian pemakaian, depresiasi aktiva tetap dapat ditentukan melalui review atas mutasi luar biasa, baik dalam jumlah maupun sumber posting dalam akun aktiva tetap dan depresiasi akumulasian dan akun pendapatan dan rugi laba luar biasa. E. Usut posting pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tetap ke jurnal yang bersangkutan. Pendebitan di dalam akun aktiva tetap diusut ke register BKK atau jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum, sedangkan pengkreditan ke dalam akun tersebut diusut ke jurnal umum. F. Lakukan rekonsiliasi buku pembantu aktiva tetap dengan akun kontrol aktiva tetap di buku besar. Saldo akun kontrol aktiva tetap dan depresiasi akumulasian yang bersangkutan di buku besar tersebut kemudian dicocokkan dengan jumlah saldo akun pembantu aktiva tetap untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi klien yang bersangkutan dengan aktiva tetap dapat diperoleh ketelitiannya. 2. Prosedur analitik. Ratio berikut seringkali digunakan oleh auditor dalam pengujian analitik terhadap aktiva tetap. 1. Ratio tingkat perputaran aktiva tetap, yaitu hasil penjualan bersih dibagi rata saldo aktiva tetap. 2. Ratio laba bersih dengan aktiva tetap, yaitu hasil penjualan bersih dibagi rata saldo aktiva tetap. 3. Ratio aktiva tetap dengan modal saham, yaitu aktiva tetap dibagi modal saham. 4. Ratio biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap, yaitu biaya reparasi pemeliharaan dibagi hasil penjualan bersih. Berbagai ratio tersebut jika dihitung oleh auditor dan kemudian dibandingkan dengan angka harapan atau rasio yang sama dari data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain, akan dapat memberikan indikasi bagi auditor ke fokus mana perhatian auditor perlu diarahkan dalam pengujian transaksi rinci dan saldo akun rinci. 3. Pengujian terhadap transaksi rinci. A. Periksa tambahan aktiva tetap ke dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan aktiva tetap tersebut. Auditor memeriksa dokumen sumber dan dokumen pendukung pemerolehan. Dalam memverifikasi aktiva tetap, auditor memeriksa otorisasi penambahan aktiva tetap dalam notulen direksi dan dewan komisaris, anggaran modal, dan bukti kas keluar. Di samping itu, auditor juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung BKK untuk memastikan bahwa aktiva tetap tersebut dicatat sebesar kosnya, yaitu harga yang tercantum di dalam faktur ditambah biaya yang dikeluarkan
sampai aktiva tersebut siap digunakan. Dalam memverifikasi aktiva tetap yang diperoleh dengan kapital list, kos aktiva tetap ditetapkan sebesar nilai tunai pembayaran list. Karena penghitungan nilai tunai ini menggunakan imputed interest rate, maka auditor harus mengevaluasi kewajaran tarif bunga yang diperhitungkan dalam penentuan nilai tunai pembayaran sewa tersebut. Dalam hal aktiva diperoleh dari pertukaran, auditor harus memperhatikan penentuan kos aktiva yang diperoleh klien dan kemungkinan adanya transaksi di antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. B. Periksa berkurangnya aktiva tetap ke dokumen yang mendukung transaksi tersebut. Bukti-bukti penjualan aktiva, penghentian pemakaian aktiva tetap, dan pertukaran harus diperoleh auditor untuk memverifikasi pengkreditan akun aktiva tetap. Prosedur audit yang biasanya digunakan oleh auditor untuk menemukan adanya penghentian aktiva tetap yang tidak dicatat adalah: 1. Carilah informasi mengenai adanya tambahan aktiva tetap yang jumlahnya material di dalam tahun yang diaudit untuk menentukan apakah aktiva tetap yang lama telah ditukarkan dan telah diganti dengan aktiva tetap yang baru tersebut. 2. Carilah informasi mengenai adanya tambahan aktiva tetap yang jumlahnya material di dalam tahun yang diaudit untuk menentukan apakah aktiva tetap yang lama telah ditukarkan dan telah diganti dengan aktiva tetap yang baru tersebut. 3. Jika dalam tahun yang diaudit terdapat penghentian produk tertentu, selidikilah perlakuan terhadap aktiva tetap yang semula digunakan untuk memproduksi produk tersebut. 4. Periksa perintah kerja atau dokumen lain yang menunjukkan adanya otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. 5. Selidikilah adanya penurunan jumlah pertanggungan asuransi untuk menentukan kemungkinan adanya penghentian pemakaian aktiva tetap. C. Periksa ketepatan pisah batas transaksi aktiva tetap. Verifikasi pisah batas transaksi mutasi aktiva tetap dimaksudkan untuk menemukan kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi mutasi yang tidak terjadi dalam periode akuntansi yang seharusnya. Ketidaktepatan akan berdampak pada laporan laba rugi di luar usaha untuk membuktikan bahwa klien menggunakan pisah batas yang konsisten. Auditor memeriksa PKK dan dokumen laporan penerimaan barang yang dibuat dan dicatat klien dalam periode sebelum dan sesudah tanggal neraca. Dengan membandingkan tanggal PKK, tanggal LPP, dan tanggal pencatatan pemerolehan di dalam register PKK, auditor dapat membuktikan apakah transaksi bertambahnya aktiva tetap terjadi pada periode akuntansi yang seharusnya. Dengan cara yang sama, untuk penghentian aktiva tetap, auditor memeriksa bukti memorial dan membandingkannya dengan tanggal LPP dan tanggal pencatatan transaksi. Selanjutnya, lakukan review terhadap akun biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Kos aktiva tetap dalam tahun yang diaudit dapat bertambah dengan adanya pengeluaran modal yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Auditor harus memperoleh informasi mengenai perbedaan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan yang dilakukan oleh klien. Atas dasar kebijakan akuntansi klien tersebut, auditor melakukan analisis terhadap akun biaya reparasi dan pemeliharaan untuk menemukan transaksi pengeluaran modal yang diperlakukan klien sebagai pengeluaran pendapatan atau dicatat dalam akun biaya reparasi dan pemeliharaan. Kemudian, yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci.
Yang pertama, lakukan inspeksi terhadap tambahan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit. Lakukan inspeksi terhadap tambahan aktiva tetap. Informasi mengenai tambahan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit diperoleh dari notulen rapat Dewan Komisaris atau Direksi dan anggaran modal yang dibuat oleh klien. Auditor menganalisis pendebitan akun aktiva tetap dalam tahun yang diaudit untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai tambahan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit ke dalam dokumen Authorization of Expenditure dan BKK beserta dokumen pendukung. Informasi tambahan aktiva tetap tersebut kemudian diinspeksi auditor secara fisik untuk memverifikasi eksistensi tambahan aktiva tersebut. Kemudian, lakukan penyelidikan dan sesuaikan jika terjadi perbedaan, serta periksa dokumen yang mendukung pembayaran utang usaha setelah tanggal neraca. Kemudian yang kedua, periksa bukti hak kepemilikan aktiva tetap dan kontrak. Aktiva tetap yang berada di tangan klien pada tanggal neraca perlu diverifikasi hak kepemilikannya karena di antara aktiva tersebut kemungkinan diperoleh klien dengan menyewa dari perusahaan lain. Nah, pembuktian kepemilikan atas aktiva tetap klien dilakukan auditor dengan cara yang pertama, periksa dokumen yang mendukung pemerolehan dan penghentian aktiva tetap. Kemudian yang kedua, periksalah dokumen yang bersangkutan dengan biaya sewa. Yang ketiga, lakukan inspeksi terhadap polis asuransi aktiva tetap. Yang keempat, mintalah informasi mengenai aktiva tetap yang dijadikan jaminan dalam penarikan utang. Dan yang kelima, lakukan inspeksi perjanjian leasing. Selanjutnya yang ketiga, lakukan review terhadap perhitungan depresiasi aktiva tetap dan depresi aktiva tetap. Penilaian kembali aktiva tetap yang didepresiasi atau didepresi mengharuskan auditor melakukan penghitungan kembali biaya depresiasi atau biaya depresi aktiva tetap dengan menggunakan metode depresiasi atau depresi yang dipakai aktiva tetap dengan menggunakan metode depresiasi atau depresiasi yang dipakai oleh klien dan berdasarkan kos aktiva yang telah mengalami penambahan karena transaksi pemerolehan dan pengeluaran modal serta pengurangan karena transaksi penghentian aktiva tetap dalam tahun yang diaudit. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan auditor meliputi yang pertama, lakukan rekonsiliasi aktiva tertentu ke dalam buku pembantu aktiva tetap. Akuntansi aktiva tetap yang baik mensyaratkan agar semua aktiva tetap diberi nomor identifikasi sehingga memudahkan rekonsiliasi periodik antara fisik aktiva tetap dengan catatan akuntansinya. Untuk membuktikan eksistensi aktiva tetap, auditor memilih beberapa aktiva tetap tertentu, mencatat nomor identifikasinya, dan kemudian mengusut aktiva tetap tersebut ke dalam buku pembantu aktiva tetap. Yang kedua, hitung kembali jumlah rupiah yang dicatat di dalam akun-akun yang terkait dengan transaksi penghentian pemakaian aktiva tetap. Penghentian aktiva tetap dicatat dengan mendebit akun depresiasi akumulasi aktiva tetap, mengkredit akun aktiva tetap yang bersangkutan, dan mendebit akun rugi penghentian aktiva tetap. Karena transaksi penghentian aktiva tetap menyangkut
baik akun aktiva tetap maupun akun penilainya, maka auditor perlu menghitung kembali jumlah rupiah yang dicatat di dalam akun yang terkait dengan transaksi penghentian aktiva tetap. Selanjutnya yang kelima yaitu verifikasi penyajian dan pengungkapan. Bandingkan penyajian aktiva tetap dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang pertama, periksa klasifikasi aktiva tetap di neraca. Aktiva tetap harus disajikan di dalam neraca dalam kelompok aktiva tidak lancar pada posnya dikurangi dengan akumulasi depresiasi atau deflasi. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap klasifikasi aktiva tetap di dalam neraca berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca. Selanjutnya, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Menurut prinsip akuntansi berterima umum, dalam penyajian aktiva tetap di neraca, klien berkewajiban mencantumkan pengungkapan yang memadai mengenai metode depresiasi atau deflasi yang dipakainya. Aktiva tetap yang dijaminkan atau digadaikan dalam penarikan utang dan aktiva tetap yang telah habis didepresiasi namun masih digunakan dalam kegiatan perusahaan.